Oke, ini kalau di sini saya isinya tentang standar kompetensi ya teman-teman ya, standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Tapi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indie Workshop Channel by Iqbal Septiadi. Masih di dalam tema yang sama, yaitu tentang bermodal Ria Guru Gembira. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat sebuah course di dalam LMS Moodle. Buat teman-teman, jadi seperti ini nanti kurang lebih tampilannya. Ini adalah course dari TIK kelas 9. Di dalamnya ada pengumuman, ada modul yang bisa diakses oleh siswa dan di-download oleh siswa. Ada materi yang saya bedakan per bab di sini. Oke. Nah, untuk tutorial kali ini itu studi kasusnya masih menggunakan LMS SMP Negeri 28 Kota Bandar Lampung. Jadi buat teman-teman yang lain nanti silahkan pakai LMS Moodle yang teman-teman punya. Untuk studi kasus kali ini itu masih tetap pakai LMS ini saya, dan saya akan mencoba membuat course tentang mata pelajaran TIK kelas 7. Isinya di dalam itu bakal ada modul. Ini modulnya sebelumnya sudah saya download, dan nanti dibagi per bab. Di sini ada 5 bab. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke dalam LMS Moodle-nya. Silakan teman-teman masuk ke dalam LMS Moodle-nya juga. Sini kita masuk ke site administration. Setelah login masuk ke site administration. Di site administration itu ada bagian course. Kita klik course, minutes, course, and category. Nah, karena tadi itu kita mau buatnya TIK kelas 7, jadi di sini teman-teman sudah ada kategori sama course. Jadi kategori ini sudah saya jelasin di video sebelumnya tentang klasifikasi user dan juga mata pelajaran di dalam LMS Moodle. Jadi kategori itu parentnya dari course sebenarnya. Oke, kita lanjut. Klik di bagian kelas 7 karena kita mau buat mata pelajaran TIK kelas 7, di mana kelas 7 itu masuk ke kategori kelas 7. Setelah itu di bagian kanan ini udah masuk kita ke kategori kelas 7. Kita klik create new course. Nah, course full name itu teman-teman contohnya yang kayak gini. Ini course full name-nya. Sedangkan course short name itu yang kayak gini, TIK 9, course full name TIK kelas 9. Oke, full name-nya kita tulis samain aja TIK kelas 7, tapi di sini short name-nya TIK 7. Nah, course kategori kelas 7 ini sebenarnya tadi kategorinya kita bisa ganti juga di dalam sini, tapi tadi sudah dipilih. Nah, course visibility ini maksudnya course ini kita mau atur bisa dilihat atau enggak oleh siswa, karena kegiatan belajar mengajar itu berkaitan sama siswa, jadi kita klik show aja tampilin. Course start date ini maksudnya kursus ini kita pengen bisa diakses oleh siswa atau oleh orang lain itu per tanggal berapa. Biasanya ini diatur sesuai dengan tanggal awal semester dan tanggal setelah paling akhir dari semester, seperti itu. Ini sebenarnya sudah ini mengikuti ini otomatis dibuat 1 hari setelah kita membuat course. Jadi ini besok baru bisa diakses sampai tahun depan 2021. Gak apa-apa, ini nanti bisa diatur ulang. Oke, selanjutnya description ini nggak perlu, deskripsi course-nya. Summary file nggak perlu. Oke, sekarang kita klik di bagian course format. Nah, ini teman-teman yang saya omongin tadi, ini bakal dibagi menjadi 5 bab. Itu pakainya yang ini,
course formatnya nih, topiknya. Topik di sini di dalamnya ada single activity format. Nah, single activity format. Sorry. Single activity format. Nah, ini sistemnya beda-beda ya. Ada forum, ada lesson, segala macam. Cuma yang kita pengen pakai itu topik format aja. Ini beda nanti. Oke, topik format. Topiknya ada berapa? Kalau di mata pelajaran TIK kelas 7 itu ada 5 bab, berarti 5 topik. Oke, jika sudah reference, tidak ada yang harus kita atur. Nah, file upload di sini saya atur batas maksimumnya yaitu 2 mega. Jadi di sini maksudnya teman-teman kayak gini. Biasa kan kita bakal buat tugas nih buat siswa, dan siswa bakal mengirim tugas dalam bentuk file, baik itu PDF atau Word atau file-file yang lain. Nah, ini diaturnya di sini batas maksimalnya. Di sini saya atur limitnya itu lebih maksimal 2 MB. Jadi kalau di atas 2 MB itu nggak bisa diupload. Kenapa ini perlu diatur? Karena ini teman-teman, kita kan pakainya hosting yang ada batasnya ya. Jadi untuk menghemat dan untuk menghemat ukuran, menghemat size dari hosting itu kita perlu atur di sini. Salah satunya di sini file upload ini. Seperti itu. Lanjut ke ini nggak perlu, group juga nggak perlu, ini juga nggak perlu, teks juga nggak perlu. Oke, selanjutnya silahkan kita klik save and display. Simpan dan tampilkan. Setelah kita klik save and display, kita bakal masuk ke setting user. Jadi di sini karena course-nya masih kosong, masih baru, jadi number of partisipannya, partisipasi orang-orang yang berpartisipasi di dalam ini masih kosong. Kita bisa klik enroll user. Nah, kita bisa klik usernya per individu. Contoh ya, karena di sini usernya kelas 7 belum ada yang saya buat, jadi saya coba masuk lihat kelas 8 aja. Nah, kelas 8. Jadi kita bisa klik anak-anaknya atau murid-muridnya per satu orang kayak gini. Nah, ini satu-satu nih kita masukin. Atau kita bisa masukin langsung pakai cohort. Jadi cohort ini juga sudah saya jelasin teman-teman di video sebelumnya tentang klasifikasi user dan juga mata pelajaran. Kita bisa klik cohortnya aja. Jadi tadi itu kan masuknya di kelas-kelas 8 ya, kita bisa klik kelas 8 atau kelas 9. Jadi ini semua siswa yang tergabung ke dalam cohort kelas 8, dia bakal masuk langsung ke dalam course ini. Karena ini kelas 7, jadi kita masukin cohort kelas 7. Tapi teman-teman, untuk yang sekarang cohort kelas 7 ini belum ada siswanya yang saya daftarin, tapi cohortnya sudah bisa dimasukin di sini. Oke. Role-nya kita bisa atur mereka yang tergabung di dalam kelas 7 ini sebagai student, sebagai teacher, atau sebagai manager. Nanti kita bisa atur. Oke, ini nggak perlu. Kita langsung klik enroll aja. Oke, number of partisipannya masih 0 karena memang tadi cohort kelas 7 itu masih kosong. Tapi kalau cohortnya tadi sudah ada isi usernya, itu bakal berubah di sini. Tergantung mengikuti jumlah dari user yang terdaftar di cohort tersebut. Oke teman-teman, kalau sudah kita masuk ke kelasnya, nah tampilannya kurang lebih nanti kayak gini teman-teman, standarnya bawaannya. Di sini namanya topik. Kalau tadi di sini sudah berganti per bab, di sini masih topik. Untuk mulai bisa mengedit, kita harus klik di bagian ini teman-teman. Kita klik turn editing on. Oke, setelah itu bakal muncul beberapa icon di sini. Kita bisa klik kalau ini untuk memindahkan resource ini kita mengedit judulnya. Jadi di sini saya ganti pengumuman. Di pengumuman ini saya ikutin aja seperti ini teman-teman. Saya ikutin, saya copy aja.
Kalau di sini saya isinya tentang satu kompetensi ya teman-teman ya, satu kompetensi harus dicapai oleh peserta didik, tapi ini harusnya diganti karena ini pada kompetensi kelas 9, nanti harus diganti ke kelas 7. Oke, ini di bagian sini kita harus konten display description on course page agar dia langsung tampil saat diklik terlebih dahulu. Oke, balik ke course. Nah, di sini sudah tampil nih, tampil di bawahnya langsung. Tapi kalau kita nggak conteng di bagian display tadi, itu nggak bakal tampil di sini. Tampilnya cuma tulisan pengumuman aja. Oke, selanjutnya kita mau memasukkan sebuah file buku paket yang bisa dipakai oleh siswa untuk kegiatan belajar mengajar selama 1 semester. Kita klik Add Activity or Resource di bagian bawah. Karena file ini karena bentuk ini file, kita klik bagian file ya, nanti kita bakal upload. Oke, ini filenya teman-teman, filenya ini nih, ini nanti formatnya PDF. Di sini kita tulis dulu judulnya, ini opsional, nanti teman-teman silakan menyesuaikan dengan mata pelajaran yang teman-teman ampuh. Description-nya bisa ditulis, bisa enggak. Ini kita bisa drag aja ya. Kita bakal mengupload setelah itu teman-teman. Oke, prosesnya sudah. Kalau udah kayak gini dia udah selesai upload. Untuk pengaturan yang lain nggak perlu, kita langsung klik save and return to course. Nah, di sini udah muncul nih modul TIK kelas 7, dan ini nanti sudah langsung bisa diakses oleh setiap siswa yang terdaftar di dalam course. Langkah selanjutnya kita bakal mengubah topik ini berdasarkan babnya. Jadi ini babnya teman-teman sudah saya siapin, kita tinggal copy paste aja. Ini nanti silakan teman-teman menyesuaikan dengan bab yang teman-teman kerjakan. Oh ya teman-teman, jadi ada sedikit lupa, untuk membuat course teman-teman itu tidak bisa dibuat kalau kita hanya memakai akses seorang guru. Jadi itu harus akses seorang admin, dia baru bisa membuat course. Tapi kalau untuk mengedit course di dalamnya, mulai dari merubah ini topik, terus memasukkan materi pelajaran atau menambahkan user, itu pakai akses guru sudah bisa. Jadi yang tidak bisa itu ketika kita masuk ke site administration tadi terus membuat course, itu nggak bisa kalau kita nggak pakai user dengan akses admin. Oke teman-teman, ini udah selesai. Jadi course-nya sudah selesai, sudah dibagi per bab. Nanti di bagian bawah-bawahnya kita tinggal masukin aktivitas-aktivitas yang harus dikerjakan oleh siswa. Bisa kuis, bisa materi per bab, bisa forum diskusi dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini cukup sekian dulu teman-teman. Nantikan tutorial selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana membuat quiz dan segala macamnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.